Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Gustia dengan MPM 2019-21500-322 kelas R5D. Kali ini saya akan mereview dan menjelaskan buku kehumasan yang telah saya resensikan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Heri Purwosusanto selaku dosen pengampu mata kuliah kehumasan dan teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Buku kehumasan yang saya resensikan berjudul Anti Panik Berbicara di Depan Umum. Buku ini ditulis oleh Asti Musman, berjumlah 300 halaman, dan diterbitkan oleh penerbit Psikologi Corner pada tahun 2018. Adapun beberapa subbab yang menjadi pembahasan di dalam buku ini antara lain mengenal perbedaan antara pembawa acara, MC, presenter, dan protokol. Lalu buku ini membahas tentang tips dan trik berpidato dan MC di segala situasi dan kondisi. Selanjutnya buku ini juga menjelaskan tentang beberapa tokoh dunia yang pidatonya mampu menarik perhatian massa. Baik, yang pertama-tama mengenal perbedaan antara pembawa acara, MC, presenter, maupun protokol. Pembawa acara dapat bertugas dalam acara resmi atau tidak resmi, sedangkan MC hanya bertugas pada acara tidak resmi saja. Lalu, pembawa acara dapat berpenampilan santai maupun resmi, tergantung acara yang dibawakannya. Sedangkan MC berpenampilan lebih santai. Lalu ada perbedaan MC dan presenter. MC dan presenter adalah dua profesi yang berbeda. MC bertugas dan bertanggung jawab menjalankan seluruh jalannya acara, sedangkan presenter hanya membawakan satu segmen dalam acara tersebut. Lalu ada orator. Orator sendiri adalah seseorang yang berpidato dengan sikap yang lebih formal dan tegas. Selain itu, orator yang baik ciri khasnya ialah mengenali kondisi psikologis massa. Selanjutnya ada protokol. Protokol berisi pedoman atau tata cara suatu kegiatan, dan semua hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan disebut protokoler. Selanjutnya, buku ini membahas tentang tips dan trik berpidato dan MC di segala situasi dan kondisi. Yang pertama ada tips mengatasi gejala fisik akibat kuku, yaitu jika kita mudah berkeringat, maka disarankan untuk menggunakan pakaian yang lebih ringan, serta membawa tisu atau sapu tangan untuk mengelap muka atau tangan jika diperlukan. Lalu jika kita mengalami mulut kering, kita sebaiknya membatasi jumlah air yang kita minum. Lalu, tangan yang gemetaran hanya akan terlihat ketika kita memegang setumpuk kertas. Maka di sini disarankan untuk menggunakan kartu. Lalu, jika kita berriwayat penyakit asma, maka aturlah pernapasan sebaik mungkin dengan cara menarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan dengan secara perlahan. Lalu selanjutnya ada tips keterampilan berbahasa. Untuk berbicara di depan umum, tentunya keterampilan berbahasa menjadi sangat penting. Kita dituntut untuk memperhatikan faktor kebahasaan, mulai dari pelafalan, diksi, intonasi, maupun penggunaan kalimat yang efektif. Selanjutnya ada tips gaya bicara. Yang pertama, gaya ekspresi pribadi. Di sini maksudnya ketika kita berpidato atau membawa sebuah acara atau berbicara di depan umum menggunakan gaya khas sendiri-sendiri atau gaya khas pribadi. Lalu ada gestur atau body language.
ketika kita berada di hadapan publik, sebaiknya kita tidak melakukan gerakan yang terlalu banyak. Sebaliknya, setiap gerakan di atas panggung harus memiliki suatu tujuan. Lalu ada suara. Kita juga harus memperhatikan kualitas suara, mulai dari lantang lembut, tinggi rendah, nada, tempo, aksen, dan menggunakan pemenggalan kalimat yang tepat. Selanjutnya ada penampilan. Penampilan menjadi sangat penting sebab dengan penampilan orang lain akan menilai kesiapan kita untuk berbicara. Selain itu, penampilan juga bisa membuat kita lebih percaya diri, terlihat profesional, dan mempunyai karisma serta citra di depan publik atau di hadapan umum. Selanjutnya ada menghafal. Di sini menghafal dari awal sampai akhir teks mungkin mustahil, maka dari itu disarankan untuk menghafal konsep dan frasa, bukan kata demi kata. Dan yang terakhir, menggunakan tanda pesan nonverbal. Selanjutnya, buku ini membahas tentang beberapa tokoh di dunia dengan pidato mereka yang mampu menarik perhatian massa. Di sini salah satu contoh disebutkan adalah I.R. Soekarno. I.R. Soekarno merupakan proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. I.R. Soekarno merupakan seorang orator yang ulung, dan salah satu pidatonya dapat mengubah dunia, yaitu mengenai aspek anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Mei 1956, Presiden I.R. Soekarno mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidatonya di Kongres Amerika Serikat. Selain I.R. Soekarno, di buku dijelaskan beberapa tokoh lainnya seperti Franklin D. Roosevelt, lalu ada Joko Widodo, Bung Tomo, lalu ada Adolf Hitler, ada Fidel Castro, dan yang terakhir ada John F. Kennedy. Setelah membaca buku ini, perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menjadi tahu bagaimana cara mengatasi glossophobia atau demam panggung dengan teknik-teknik yang ada di dalam buku, serta tips-tips yang sangat membantu di dalam buku tersebut. Lalu saya juga jadi tahu penyebab rasa takut ketika berada di depan umum. Selain itu, saya mengetahui beberapa tokoh dan cara-cara mereka ketika berpidato dengan gaya khas pribadi dan dapat menarik simpati massa dan dapat menarik perhatian publik. Sekian review buku yang telah saya resensikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.